Pada kesempatan pagi hari ini merupakan satu berkah bagi kita semua karena kita berkumpul di sini untuk melakukan berbagai macam hal yang baik, utamanya adalah melakukan puja, memberikan penghormatan kepada yang patut dihormati, Buddha, Dhamma, dan Sangha, sekaligus juga merenungkan ajaran-ajaran beliau melalui pembacaan parita dan juga pemaparan dhamma. Semua ini adalah hal yang sangat baik yang harus kita lakukan, kita kembangkan dalam kehidupan kita, terutama setelah kita memiliki keyakinan terhadap ajaran Buddha. Dan pada kesempatan pagi hari ini adalah juga berkah bagi saya karena mendapatkan kesempatan untuk bisa sharing dhamma di hari Minggu ini. Barangkali sudah untuk temanya sudah diberitahukan, yaitu berkenaan dengan meditasi, terutama kehidupan meditatif secara ajaran Buddha. Kenapa tema ini saya ingin sampaikan? Karena seperti yang kita ketahui bahwa salah satu ajaran yang sangat membedakan antara ajaran Buddha dengan ajaran-ajaran lain adalah meditasi. Bahkan yang menjadi istimewa ajaran Sang Buddha adalah ajaran tentang meditasi. Karena disinilah kita mendapatkan sebuah praktik yang telah diajarkan oleh Sang Buddha dengan sangat sistematis dan sangat detail, komprehensif. Dibandingkan kalau kemudian kita melihat ajaran meditasi yang dikembangkan di tempat lain. Dan juga pembahasan ini penting karena sekarang ini ajaran atau katakan praktik meditasi sudah sangat populer. Tidak hanya di kalangan umat Buddha, tetapi juga di kalangan mereka yang memiliki keyakinan berbeda. Tidak hanya di wilayah seperti Asia, bahkan di Eropa, di Barat juga meditasi telah sangat populer. Dan karena populernya ajaran meditasi, juga sekarang kita bisa melihat banyak sekali teknik meditasi yang berkembang di luar sana. Dan juga banyak guru meditasi, para pembimbing meditasi yang juga mengajarkan meditasi. Dan banyak pula ketika mereka mengajarkan meditasi juga mengatasnamakan meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Yang terkadang kalau kita baru belajar meditasi atau baru belajar ajaran Buddha, kita menjadi bingung. Dengan banyaknya teknik meditasi, ajaran meditasi, lantas sebenarnya meditasi yang diajarkan Sang Buddha yang seperti apa? Yang ini berbeda dengan yang lain. Tekniknya berbeda, yang lain juga berbeda. Maka kita bingung, sebenarnya meditasi yang diajarkan Sang Buddha yang seperti apa? Karena bisa saja masing-masing dari teknik ini mengatakan ini adalah ajaran Buddha. Bahkan bisa juga ada kemungkinan kemudian berpikir ini yang asli dari ajaran Buddha. Ini adalah yang terbaik. Yang lain semua salah. Nah, yang seperti itu kita harus hati-hati, atau dengan kata lain kita harus mampu memilah sebenarnya meditasi yang diajarkan Sang Buddha itu yang seperti apa. Nah, yang pertama yang harus kita jadikan sebagai prinsip untuk memahami ajaran meditasi sesuai dengan apa yang disabdakan Sang Buddha adalah bahwa ajaran meditasi dalam ajaran Buddha punya tujuan yang tidak lain adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Ini adalah prinsip yang pertama. Meditasi yang diajarkan Sang Buddha adalah untuk
melenyapkan kotoran batin. Nah, kalau kita bicara kotoran batin tentunya adalah untuk melenyapkan kotoran batin berupa keserakahan, kebencian, ataupun ketidaktahuan. Dan juga apapun jenis kotoran batin lainnya. Kenapa? 3 ini adalah akar. Kalau ada akar berarti ada cabang-cabangnya. Maka seperti iri hati, kedengkian, kemarahan, arogansi, keraguan-raguan, dan apapun kotoran batin, ini yang harus diupayakan dalam meditasi yang diajarkan Sang Buddha. Nah, mengapa ini menjadi satu prinsip? Karena praktik ajaran Buddha itu tidak lain adalah untuk pembebasan. Adalah untuk terbebas dari segala bentuk penderitaan. Terbebas dari tumimba lahir. Dan yang menjadi pendorong atau driving force, kekuatan yang mendorong bensin, mengapa kita terus bertumimba lahir, mengapa kita terus mengalami duka penderitaan, adalah kotoran batin. Adalah pikiran-pikiran yang buruk, keserakahan kita, kebencian kita, ketidaktahuan kita, tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sesuai dengan dhamma, yang tidak, itu yang menjadi kekuatan yang terus mendorong kita untuk mengalami duka, mengalami penderitaan. Dan karena itu adalah tujuan kita mempraktikkan dhamma, maka dalam meditasi tujuannya juga satu, adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, di dalam melenyapkan kotoran batin pun juga, jadi selain kita melenyapkan kotoran batin, juga dalam meditasi ini, kita juga diajarkan untuk memunculkan, mengupayakan bentuk-bentuk pikiran yang baik, yang bermanfaat, yang menjadi pendukung, menjadi penyokong dalam upaya untuk pembebasan. Maka meditasi ini tidak hanya urusannya tentang konsentrasi. Karena maaf, kadang-kadang kalau kita bicara meditasi, nah kita selalu terkesan bahwa kita harus terkonsentrasi dengan objek. Memang, konsentrasi ini salah satu bagian dari meditasi. Tetapi itu bukan satu-satunya. Selain ada konsentrasi juga, bentuk-bentuk pikiran yang lain yang baik, yang bermanfaat juga mesti dikembangkan. Selain konsentrasi, apalagi yang dikembangkan? Perhatian kita juga dikembangkan. Kemudian ketenangan batin kita dikembangkan. Keseimbangan batin kita dikembangkan. Termasuk adalah kebijaksanaan kita juga dikembangkan. Mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, juga mesti dikembangkan dalam bermeditasi. Sehingga di sini tidak hanya konsentrasi saja, yang lain-lain pun juga dikembangkan dalam meditasi ini. Maka yang buruk-buruk itu dilenyapkan, maka dan yang baik-baik itu dikembangkan. Dan ini adalah prinsip meditasi yang pertama yang harus kita pahami. Maka kalau kita misalnya mempraktikkan meditasi, seperti misalnya yang paling banyak kita lakukan kalau kita bicara meditasi adalah meditasi duduk. Kita diajarkan oleh guru kita, oleh pembimbing kita untuk senantiasa kembali kepada objek meditasi. Untuk ketika pikiran mengembara, kemudian kembali objek meditasi. Pikiran mengembara, kembali kepada objek meditasi. Nah, mengapa kita melakukan demikian? Itu harus kita pahami. Kita melakukan demikian juga tujuannya satu, untuk melenyapkan kotoran batin, untuk mengembangkan bentuk-bentuk pikiran yang baik, yang bermanfaat, untuk memberikan kondisi batin yang baik, yang bermanfaat. Mengapa bisa demikian? Karena pada saat batin kita itu diarahkan terus kepada objek meditasi, nah di situ bentuk-bentuk pikiran yang mengganggu itu tidak akan ada, atau paling tidak adalah berkurang. Maka dalam meditasi ini salah satu yang harus kita lakukan adalah mengupayakan supaya 5 rintangan batin atau
perintang yang merintangi kita dalam pengembangan batin itu dilenyapkan. Seperti apa? Kama canda, yaitu keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Kemudian vyapada, kebencian, ketidaksukaan, kemarahan, itu juga mesti dilenyapkan. Rasa ngantuk, kemalasan, itu juga perintang batin yang juga harus dilenyapkan. Kegelisahan, kekhawatiran, termasuk keraguan-raguan, itu juga harus dilenyapkan. Nah, 5 rintangan batin ini harus dilenyapkan di dalam bermeditasi. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah ketika kita mengembalikan batin kita ke objek meditasi. Maka ketika dikatakan, pokoknya ketika batin mengembara, kembali ke objek meditasi. Batin mengembara, kembali ke objek meditasi. Terus demikian. Tujuannya adalah supaya bentuk-bentuk pikiran yang merintangi ini itu tidak akan ada di sana. Paling tidak berkurang. Karena biasanya pikiran-pikiran yang merintangi ini atau 5 rintangan batin ini termanifestasi ke dalam pikiran yang mengembara. Pikiran yang berpikir-pikir tentang yang lampau ataupun yang akan datang, yang mengembara, yang liar, yang tidak mau beristirahat, tidak mau diam. Nah, disitulah akan muncul pikiran-pikiran yang tidak baik ini. Maka diarahkan setiap pikiran mengembara kembali kepada objek. Mengembara kembali kepada objek. Nah, dengan demikian, pikiran-pikiran yang merintangi tersebut akan semakin berkurang. Nah, ini harus kita pahami. Jadi tidak hanya sekedar pokoknya ikut sajalah kata guru. Pokoknya kalau meditasi udah kita langsung kembali kepada objek meditasi tanpa tahu alasannya. Tidak demikian. Kita harus tahu alasannya. Alasannya adalah untuk supaya pikiran-pikiran yang tidak baik tidak berkembang di sana. Nah, sementara ketika batin kita diarahkan kepada objek meditasi secara terus-menerus, nah di situ kondisi batin yang baik itu akan berkembang. Seperti apa? Semangat kita juga berkembang. Bagaimana tidak? Kalau kita misalnya membiarkan pikiran kita itu liar, pada saat pikiran sudah mengembara, melamun kita biarkan terseret terlena di sana, semakin kita akan bermalas-malasan karena kita membiarkan habit kebiasaan pikiran yang lama untuk pokoknya tidak mau peduli. Tapi kalau kita senantiasa kembali kepada objek, walaupun sudah bersusah payah kita mengembalikan kepada objek dan terus dilakukan demikian, sebenarnya di sana wirya, semangat juga berkembang. Nah, tidak hanya semangat, perhatian kita juga berkembang. Karena pada saat kita betul-betul sadar dengan apa yang kita lakukan, sadar dengan pikirannya mengembara, kemudian kita tarik kepada objek meditasi, dan kita sepenuhnya sadar di situ, kita tidak membiarkan pikiran menjadi melamun, berkeliaran, tapi kita sadar, kita eling, kita waspada di situ, artinya perhatian kita juga berkembang. Dengan cara demikian. Dan juga tentunya kalau batin kita itu semakin nyaman bersama dengan objek, semakin familiar, semakin katakan menyatu dengan objek, nah disitulah artinya konsentrasi kita juga berkembang. Samadhi kita juga berkembang. Nah, karena batin kita juga tidak liar, batin kita semakin tenang di sana bersama dengan objek meditasi, artinya pula ketenangan batin kita juga berkembang. Dan bahkan dalam proses kita memperhatikan objek meditasi dan juga dalam proses kita mengembalikan objek meditasi ke pikiran ke objek meditasi, di situ ada pemahaman, oh kalau pikiran saya mengembara, dibiarkan, ini tidak baik. Kemudian ketika pikiran ini ditarik kembali kepada objek meditasi, batin menjadi tenang, pikiran-pikiran yang buruk semakin berkurang, artinya itu adalah baik. Nah, seseorang punya skill demikian, keterampilan demikian, dan semakin dia paham ini baik, ini buruk, ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat,
pada saat itu sesungguhnya kebijaksanaan kita juga berkembang. Kebijaksanaan yang tidak hanya muncul karena teori, tetapi karena melihat sendiri, adalah kebijaksanaan yang muncul karena bawana, karena pengembangan batin. Itu berkembang di situ. Maka dalam meditasi dengan arahan yang simpel saja, tujuannya juga adalah satu, untuk melenyapkan kotoran batin dan untuk mengembangkan pikiran-pikiran yang baik, kondisi batin yang baik. Dan bahkan tidak hanya, sekarang kita selalu berpikir kadang-kadang, oh kalau kita mempraktikkan samatha itu tujuannya adalah untuk mencapai jhana. Kemudian kalau kita mempraktikkan vipassana, tujuannya adalah untuk kesucian. Nah kadang-kadang dua pemahaman demikian itu akan membawa kepada sebuah pemahaman, udahlah nggak usah mempraktikkan samatha. Kalau ingin kita mencapai kesucian, pokoknya praktek vipassana saja. Samatha nggak penting. Padahal tidak demikian. Sang Buddha menyampaikan dalam khotbah beliau bahwa samatha dan vipassana pun juga punya satu tujuan. Tujuannya apa? Untuk melenyapkan kotoran batin. Kenapa demikian? Karena samatha artinya tenang. Vipassana artinya pandangan terang. Dengan kata lain adalah bijaksana. Kedua ini adalah instrumen. Kedua ini patut dikembangkan dalam batin kita. Batin yang tenang juga patut dikembangkan. Batin yang bijaksana, terutama memahami, oh ini dukkha, anicca, anatta, juga patut untuk dikembangkan. Nah, dua kualitas batin ini yang semuanya berada dalam batin ini punya satu tujuan, adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Maka pernah disampaikan, kalau seseorang dalam upaya mengembangkan batin, ya tahu, ternyata ketenangannya itu tidak berkembang. Jadi ajatang samatha itu tidak berkembang. Ajatang ceto samato, jadi batin yang tenang secara internal atau dengan kata lain samatha itu tidak berkembang. Sementara kebijaksanaannya berkembang, vipassananya berkembang. Apa yang dianjurkan Sang Buddha? Ketika orang mengetahui demikian, maka dia harus mengembangkan samatha. Tetapi kalau kemudian dalam upaya mengembangkan batin citta bawana atau meditasi Buddhis, yaitu citta bawana, seseorang tahu ketenangan batinnya berkembang, tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang, vipassananya tidak berkembang. Maka dia harus mengembangkan vipassana. Tetapi kemudian dalam upaya mengembangkan batin, misalnya seseorang tahu ternyata keduanya belum berkembang. Baik ketenangan batin maupun kebijaksanaan itu belum berkembang. Maka orang demikian harus memunculkan usaha yang ekstra. Seperti apa? Seperti seseorang yang mengetahui pakaian yang dikenakan ini terbakar. Apa yang dia lakukan? Dia harus segera melepas pakaiannya. Kalau tidak, dia akan terluka, rugi sendiri. Atau seperti kalau seseorang mengetahui rambutnya terbakar, apa yang mesti dia lakukan? Segera dia memadamkan api di rambutnya. Nah demikian pula ketika tahu ternyata samatha, ketenangannya tidak berkembang, vipassana, kebijaksanaannya tidak berkembang, dia harus memunculkan usaha yang ekstra untuk mengembangkan keduanya. Nah, tetapi kalau kemudian ternyata setelah diketahui baik ketenangan dan vipassana kebijaksanaan itu berkembang, apa yang harus dia lakukan? Gunakan dua ini untuk pelenyapan kotoran batin. Nah, ini disampaikan Sang Buddha. Artinya, apakah itu ketenangan atau kebijaksanaan, tujuannya sama, yaitu untuk melenyapkan kotoran batin. Dan keduanya patut dan bahkan harus dipraktikkan atau dikembangkan. Nah inilah, maka prinsip pertama, meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Itu adalah yang harus kita pahami. Jadi bukan untuk supaya mendapatkan kesaktian, mendapatkan kekuatan dan sebagainya. Tetapi adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Karena inilah yang menjadi sumber
mengapa kita terus mengalami penderitaan. Nah, yang kedua, yang juga harus kita jadikan sebagai prinsip ketika mempraktikkan meditasi yang diajarkan Sang Buddha adalah meditasi yang diajarkan Sang Buddha itu bersifat kesinambungan, bersifat berkesinambungan. Artinya harus dipraktikkan dan bahkan bisa dipraktikkan setiap saat. Inilah yang kemudian disebut sebagai kehidupan meditatif. Kenapa? Bisa dipraktikkan setiap saat. Mengapa demikian? Karena sekali lagi, bahwa praktik meditasi adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Sekarang kita harus melihat ke dalam batin kita. Kapan sesungguhnya kotoran batin itu bisa muncul? Apakah hanya pada saat kita duduk, bersila, mata terpejam, kotoran batin bisa muncul? Ternyata tidak. Kapan saja kotoran batin bisa muncul. Mau kita sedang berdiri, berbaring, duduk, ataupun berjalan, kotoran batin bisa muncul. Mau kita sedang melihat, kita mendengar, membaui, merasakan, bersentuhan, kotoran batin juga bisa muncul. Mau kita sedang berbicara atau diam, kotoran batin bisa muncul. Nah, karena kotoran batin ini muncul kapan saja setiap saat, maka meditasi yang diajarkan Sang Buddha ini hendaknya dipraktikkan setiap saat. Tidak hanya pada saat duduk bermeditasi. Tentu duduk bermeditasi itu sangat baik dan harus dipraktikkan, harus disempatkan pula. Karena di dalam duduk meditasi memang sangat spesial, karena kita sudah tidak berpikir-pikir untuk melihat objek, untuk mendengarkan suara, tetapi hanya batin fokus dengan objek meditasi. Harus dipraktikkan. Tetapi tidak hanya ketika duduk bermeditasi. Dalam setiap momennya ini juga baik untuk dipraktikkan. Kuncinya satu, adalah menjaga batin. Apakah pada saat kita berjalan, duduk, berbaring, kita harus menjaga batin kita. Seperti yang terkadang kita bacakan di dalam Karanimetta Sutta. Kan ada itu, pengembangan cinta kasih, metta bhavana. Ternyata pengembangan cinta kasih, metta bhavana tidak hanya dipraktikkan pada saat kita datang ke wihara, duduk bermeditasi, memejamkan mata, merenungkan semoga semua makhluk berbahagia. Tidak hanya demikian. Tetapi bisa dikembangkan baik ketika seseorang sedang berdiri, atau berjalan, atau duduk, atau sedang berbaring, selama tidak terlelap tidur. Titang carang, nisinowa, sayanowa, yawa tasa wigatamido. Bisa dipraktikkan. Jadi tidak hanya pada saat duduk saja, ketika berdiri, berjalan, berbaring, duduk, bisa dipraktikkan. Kenapa? Karena intinya adalah bagaimana pikiran ini diisi dengan bentuk-bentuk pikiran yang bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, bebas dari keinginan untuk menyakiti. Pikiran yang diisi dengan cinta kasih, dengan harapan agar yang lain juga merasakan kebahagiaan karena bebas dari kebencian. Nah, kalau itu dilakukan, itu juga bagian dari pengembangan batin yang dalam hal ini adalah cinta kasih. Tidak hanya pada saat duduk saja. Makanya ketika ada orang bertanya, ya kadang-kadang ya, kebetulan saya sering ditanyakan oleh beberapa umat, kenapa Bante? Ini katanya ada orang yang suka meditasi, katanya sudah sering retreat meditasi, puluhan kali meditasi. Tapi kok dalam kehidupan sehari-hari tidak menggambarkan orang yang suka meditasi. Masih suka marah-marah, masih mudah tersinggung, masih suka gosipin orang lain, arogannya semakin tinggi, semakin sombong. Kenapa bisa demikian? Ya memang bisa. Kalau meditasinya hanya ketika retreat doang. Sedangkan setelah pulang dari retreat, batin tidak dijaga. Ya memang bisa demikian. Atau kalau seseorang itu meditasinya hanya ketika datang ke wihara, hanya ketika duduk saja. Nanti setelah bangun dari duduk meditasi, kemudian batin tidak dijaga, ya memang akan demikian. Karena meditasinya tidak berkesinambungan.
Akan tetapi kalau seseorang mengembangkan batin, mempraktikkan cita bawana secara berkesinambungan, tidak hanya pada saat duduk, tidak hanya pada saat datang ke wihara, tidak hanya pada saat retreat, tetapi setiap saat berusaha menjaga batinnya, maka orang demikian tidak akan mudah tersinggung. Karena apa? Tahu ketika sudah mulai muncul pikiran yang tidak enak, tidak nyaman, sudah mulai muncul kemarahan, dia tahu, wah ini tidak baik, ini tidak sesuai, ini kotoran batin, ini membawa kepada penderitaan, maka dia segera meredam pikirannya. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, meditasi yang diajarkan Sang Buddha ini juga meliputi, salah satunya adalah indriya sangwara, atau dengan kata lain, indriyesu huta dwara, menjaga pintu-pintu indera, memiliki pengendalian indera. Ini juga bagian dari meditasi. Bagaimana kita memiliki 6 indera? Mata melihat objek, melihat bentuk. Telinga mendengarkan suara. Hidung membaui bebauan. Lidah merasakan makanan ataupun minuman. Tubuh kita merasakan sentuhan. Nah, pikiran kita itu berpikir-pikir berbagai macam hal. Kita memiliki 6 indera. Sesungguhnya, dengan kita mencoba untuk menjaga 6 indera ini, agar kotoran batin itu tidak muncul, itu juga bagian dari meditasi. Bagian dari cita bawana. Kenapa? Karena 6 indera ini adalah sumber dari berbagai macam pikiran yang buruk. Pada saat kita melihat objek, melihat bentuk, yang dilihat adalah objek yang tidak menyenangkan, yang tidak kita sukai. Barangkali orang yang dulu pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada kita, yang pernah mencela kita. Begitu melihat orang tersebut, apa yang muncul? Kebencian muncul, ketidaksukaan muncul, kemarahan muncul. Nah, kalau kemudian itu dibiarkan, maka kemarahan, kebencian itu tidak akan pernah lenyap. Tetapi kalau kemudian pada saat seseorang melihat objek yang tidak menyenangkan dan kemarahan muncul, dan dia berusaha untuk meredam kemarahan tersebut, untuk menenangkan kemarahan tersebut, untuk melenyapkan kemarahan tersebut, itulah sesungguhnya bagian dari cita bawana, bagian dari meditasi. Apapun caranya, apakah dengan cara merenungkan yang disampaikan oleh Sang Buddha misalnya, contohnya misalnya kalau pada saat kemarahan muncul, wah kita ingat sabda Sang Buddha. Orang marah itu kan seperti seseorang yang ingin merugikan orang lain dengan melempar orang lain besi panas ataupun kotoran. Siapa yang terbakar terlebih dahulu? Siapa yang kotor terlebih dahulu? Adalah dirinya sendiri. Adalah dia sendiri yang melempar. Artinya kalau kita marah-marah, siapa yang rugi? Pertama dulu adalah yang marah-marah. Mungkin yang dimarahi, kalau dia tidak membalas dengan kemarahan, dia tidak akan mendapatkan kerugian. Dia tidak akan menderita. Tetapi yang menderita terlebih dahulu adalah yang marah. Nah, kalau kemudian kita merenungkan demikian, kemudian kemarahan menjadi redam, itulah meditasi. Itulah cita bawana, itulah pengembangan batin. Atau misalnya, kita merenungkan sabda Sang Buddha, sabda dari murid Sang Buddha, misalnya Bante Sariputta. Pernah beliau memberikan satu tips. Kalau muncul kemarahan terhadap orang lain, cobalah melihat sisi positif dari orang tersebut. Karena di antara banyak perbuatan yang dia lakukan, walaupun barangkali pernah banyak melakukan kejahatan, mungkin ada satu sisi positifnya. Mungkin dia pernah satu kali melakukan perbuatan yang baik. Apakah mungkin pernah kita melihat dia pernah berdana, atau dia pernah mengucapkan kata-kata yang baik? Nah, itu yang kita ingat. Kalau kita mampu mengingat kebaikan dari orang tersebut dan melupakan keburukan orang tersebut, kebencian tidak akan muncul.
Kebencian muncul karena apa? Kita selalu mengingat kejelekan orang tersebut, tidak mengingat kebaikan orang tersebut, maka kebencian akan muncul. Tapi kalau kita mengingat kebaikan orang tersebut satu saja, maka kebencian tidak akan muncul. Tapi kalau misalnya sudah diingat-ingat kok tidak ada satupun kebaikan yang dia miliki, semuanya buruk, ucapannya juga buruk, perbuatannya juga buruk, tidak ada satupun yang baik. Bahkan dalam kondisi demikian sekalipun, kita harus melihat, dianjurkan oleh Bante Sariputta, dilihat, kita seperti melihat seorang pengemis. Kalau kita melihat seorang pengemis, apa yang kita rasakan? Kasihan. Kenapa kok kita kasihan dengan orang yang suka berbuat kejahatan? Kasihan karena dia adalah orang yang menderita. Dia adalah orang yang ketika perbuatannya itu dilakukan, dia sedang membuat satu sebab yang nantinya dampaknya adalah penderitaan. Apakah kemudian kita layak, kita patut melihat orang menderita, melihat orang yang sedang melakukan perbuatan yang nantinya dampaknya penderitaan, kita malahan marah. Justru kita merasa kasihan. Nah, dengan kita merasa kasihan seperti melihat seorang pengemis, kebencian juga akan lenyap. Nah, apapun caranya, kalau kita bisa meredam, melenyapkan kotoran batin yang muncul pada saat kita melihat, itu adalah bagian dari indriyesu gutadwara, menjaga pintu-pintu indera, yang tidak lain adalah juga bagian dari meditasi, bagian dari pengembangan batin. Ini tidak hanya ketika melihat, bahkan ketika mendengar, kita membaui, kita merasakan. Anda misalnya sedang makan, nah biasanya kalau makan ini kan juga banyak sekali kotoran batin yang muncul. Ketika makanannya enak, kemudian keserakahan muncul, tidak terkendali. Ketika makanannya tidak sesuai dengan selera, nah, kebencian muncul, marah-marah. Mungkin punya pembantu yang masak, keasinan, marah-marah dengan pembantu. Kalau tidak dijaga. Tetapi kalau kemudian kita melakukan salah satunya, yaitu perenungan tentang mengapa kita makan, perenungan yang bijak tentang mengapa kita makan, maka kotoran batin itu tidak muncul. Ini juga bagian dari pengembangan batin. Maka di dalam khotbah Sang Buddha ada satu yang namanya pati sewana pahata basawa. Ada kotoran-kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan cara apa? Menggunakan secara bijak pati sewana. Salah satunya adalah ketika menggunakan makanan. Nah, kita makan tujuannya untuk apa? Kita makan tujuannya tidak lain adalah untuk melangsungkan hidup kita, untuk membantu kehidupan yang luhur, untuk melenyapkan rasa sakit yang lampau karena lapar, tapi tidak menimbulkan sakit yang baru karena apa? Kekenyangan. Tapi kalau kemudian kita itu makan tujuannya untuk bersenang-senang, untuk pemabukan, untuk memperindah, mempercantik diri, nah itulah kotoran batin muncul. Ketika makanannya tidak sesuai dengan selera kita, kemarahan muncul. Ketika makanannya sesuai dengan selera kita, keserakahan muncul, kotoran batin muncul. Nah, pada saat itu diselidik, dideteksi, dikenali, dan kotoran batin yang muncul dilenyapkan dengan cara perenungan saja, itu juga bagian dari meditasi. Maka meditasi ini sekali lagi adalah bersifat kesinambungan. Kapanpun, asal kita menjaga batin kita, tidak membiarkan kotoran batin muncul, disitulah meditasi masih kita lakukan. Oleh sebab itu, kalau kita memperhatikan salah satu khotbah Sang Buddha yang terkenal berkenaan dengan meditasi Mahasatipatthana Sutta. Nah, di sana juga disampaikan kapanpun dalam setiap aktivitas apapun, selama itu dilakukan dengan sati sampajana, dengan perhatian, dengan kebijaksanaan, mengetahui mana yang kondusif, mana yang tidak, mana yang membawa kepada pengembangan batin, mana yang tidak membawa pengembangan batin, itu adalah sampajana. Dan ketika itu dilakukan, itu adalah meditasi. Bahkan ketika kita sedang melakukan yang tiap hari kita lakukan, itu apa? Buang air besar, buang air kecil.
Kalau itu dilakukan dengan penuh perhatian, dengan kebijaksanaan, itu juga bagian dari meditasi. Maka dikatakan utsawa pasawa kami sampa jana karihoti. Ketika sedang BAB, BAK, tahu kan BAK, buang air kecil. Ketika itu dilakukan dengan sampajana ini adalah kebijaksanaan. Artinya dalam kita melakukan demikian juga kita sadar itu hanya sekedar 5 gugusan. Tidak ada self, tidak ada diri. Yang adanya sekedar 5 gugusan. That's all. Itu saja. Itu juga bagian dari meditasi. Karena apa? Di situ tidak memunculkan kotoran batin. Dan apapun saat berjalan, duduk, berbaring, dan sebagainya, kalau tidak ada kotoran batin, itu adalah meditasi. Nah, jadi terkadang kita harus berpikir, karena ada juga orang yang mengatakan, oh Bante, bukankah kalau kita itu melakukan sesuatu dengan konsentrasi, itu kan juga meditasi? Lihat dulu. Konsentrasinya ini, konsentrasi terhadap apa? Apakah konsentrasi yang membawa kepada lenyapnya kotoran batin? Atau konsentrasi yang justru di situ memunculkan kotoran batin? Kalau ternyata yang terjadi adalah memunculkan kotoran batin, yaitu bukan meditasi. Contohnya apa? Kan ada yang pernah mengatakan ke saya, itu kalau mancing kan juga meditasi ya Bante? Memancing ikan itu kan konsentrasi sekali kan, konsentrasi dengan pancingnya, memperhatikan nanti kalau ada sedikit ada goyang, wah langsung ditarik gitu kan. Katanya meditasi, loh bukan meditasi itu justru perbuatan yang jahat. Karena apa? Di situ yang muncul adalah kotoran batin, keserakahan muncul, ingin mendapatkan ikan yang banyak, kemudian kebencian juga muncul karena ketika ikan sedang makan ditarik begitu kan, itu kan muncul dari kebencian, ingin melukai, ingin membunuh. Wah itu kotoran batin itu. Kalau ukurannya adalah konsentrasi, ukurannya sekedar perhatian yang di situ, justru kotoran batin muncul, itu bukan meditasi Buddhis. Kalau ukurannya hanya sekedar misalnya konsentrasi perhatian, bahkan binatang pun juga bisa memiliki perhatian, memiliki konsentrasi. Pernah kan melihat seekor kucing yang sedang mengendap-endap, ingin menangkap mangsanya, mungkin cicak, pernah kan melihat? Wah itu kalau Anda membandingkan Anda ketika meditasi jalan dengan pelan-pelan begini, mungkin Anda kalah. Kenapa? Kucing ini ketika mengendap-endap itu nggak akan berbunyi. Pelan-pelan. Tidak akan berbunyi. Dan itu dilakukan dengan apa? Penuh perhatian. Karena kalau tidak ada perhatian, wah dia akan seruduk saja kan? Bunyinya akan keras kan? Jalannya akan cepat sekali kan? Tidak. Dengan pelan-pelan. Anda meditasi jalan pun nggak akan sepelan itu. Kemudian ketika ingin memangsa, dia melihat mangsanya dengan konsentrasi, tidak berkedip, menunggu sampai waktunya tepat. Dia melakukan itu dengan penuh perhatian, dengan konsentrasi. Tetapi apakah yang dia lakukan adalah meditasi? Ya bukan meditasi. Karena apa? Karena di situ yang muncul justru adalah kotoran batin. Bukan untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, oleh sebab itu, meditasi yang diajarkan Sang Buddha adalah untuk melenyapkan kotoran batin, dan karena kotoran batin muncul setiap saat, kapan saja, maka meditasi Buddhis adalah meditasi yang mesti dipraktikkan setiap saat. Kuncinya satu adalah menjaga batin. Termasuk pada saat duduk bermeditasi, juga yang menjadi ukuran apakah dia bermeditasi atau tidak adalah sejauh mana batinnya dijaga atau tidak. Karena walaupun duduk lama, diam, kalau batinnya tidak dijaga, yang dimunculkan malahan keinginan, yang dimunculkan malahan keserakahan, yaitu bukan meditasi. Itu pengembangan kotoran batin. Tapi kalau kemudian kotoran-kotoran batin ini dilenyapkan, dikenali, dideteksi, dilenyapkan dengan apapun caranya, yang salah satu caranya adalah dengan kembali kepada objek meditasi, itulah yang kemudian dikatakan sebagai meditasi. Maka meditasi Buddhis adalah setiap saat. Karena kotoran batin bisa muncul kapan saja. Maka Sang Buddha juga menyampaikan bahwa kita sebagai
murid Sang Buddha, siswa Sang Buddha harus juga mengembangkan yang disebut sebagai jagara. Jagara adalah wakefulness. Wakefulness adalah keterjagaan batin. Dan anjurannya adalah sejak bangun tidur sampai menjelang tidur kita menjaga batin kita. Tidak membiarkan kotoran batin ini berkembang. Nah, kalau itu dilakukan, itu juga disebut sebagai adi cite ayogo yang tadi saya sampaikan. Jadi adi cite ca ayogo atau adi cite ayogo. Ayogo artinya engage, engage secara intensif. Jadi terlibat secara intensif dalam apa? Adi cita. Adi cita adalah meditasi itu sendiri, pengembangan batin. Nah, kalau kita melakukan demikian, itulah yang diajarkan oleh Sang Buddha berkenaan dengan meditasi. Dan sebenarnya ada satu lagi yang juga penting untuk kita pahami, tapi saya sampaikan secara singkat adalah meditasi yang diajarkan Sang Buddha juga harus selalu bersesuaian dengan inti ajaran Buddha, yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Ini juga menjadi prinsip yang harus kita tanamkan, bahwa meditasi yang diajarkan Sang Buddha selalu sejalan, seiring dengan pemahaman tentang 4 kebenaran mulia. Mengapa? Karena 4 kebenaran mulia ini adalah inti yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ini adalah yang ditemukan oleh Sang Buddha, yang nantinya membawa kepada pembebasan. Oleh sebab itu, semua praktik ajaran Sang Buddha itu diarahkan untuk memahami 4 kebenaran mulia. Yang tentunya adalah meditasi, tujuannya adalah untuk memahami apa itu duka penderitaan. Sehingga dalam bermeditasi, kita juga diajarkan untuk melihat duka, untuk melihat penderitaan. Dari penderitaan yang paling sederhana, sampai penderitaan yang paling halus. Yang paling sederhana tidak lain adalah penderitaan ketika fisik kita sakit. Saat bermeditasi, kita dianjurkan untuk cobalah untuk melihat, walaupun sementara, melihat fisik yang sakit. Ketika muncul rasa sakit, dianjurkan untuk melihat walaupun sementara. Kenapa? Karena habit kita biasanya sakit sedikit, tidak nyaman sedikit, kita menutupi dengan kesenangan indera. Dengan apa? Mengubah posisi dulu dan sebagainya. Tapi kita mencoba untuk melihat, oh ternyata memang fisik memang sakit. Dan kita melihat bahwa memang fisik adalah sumber dari penyakit. Itu juga bagian dari melihat duka, walaupun itu masih sangat dasar, yang semua orang tahu, tetapi banyak yang tidak peduli. Yang peduli adalah ketika kita bermeditasi, yang kemudian nanti mengarah kepada pemahaman, oh ternyata yang disebut sebagai duka penderitaan tidak hanya duka yang sifatnya secara intrinsik adalah penderitaan, seperti sakit fisik, seperti kehilangan yang disukai, atau berasosiasi dengan yang tidak disukai. Tidak hanya demikian, termasuk bahkan kebahagiaan sekalipun itu juga bagian dari penderitaan. Kenapa? Karena sifatnya tidak kekal. Itu dilihat dalam bermeditasi, dialami dan dikenali. Lama-lama tahu bahwa oh ternyata kebahagiaan apapun juga bagian dari duka penderitaan. Karena ini sifatnya tidak kekal, tidak bisa dipertahankan. Ketika lenyap, membawa kepada penderitaan. Nah, itu disebut sebagai viparinama duka, penderitaan karena perubahan. Sampai pada akhirnya juga memahami apapun yang berkondisi tanpa terkecuali adalah bagian dari duka penderitaan. Nah, ini juga harus dialami dengan cara mempraktikkan meditasi, yang kemudian dipahami pula ternyata semua penderitaan ini muncul karena apa? Kotoran batin. Muncul karena tanha, muncul karena nafsu keinginan, yang termanifestasi ke dalam berbagai macam bentuk kotoran batin. Artinya apa? Ketika ada keinginan untuk mendapatkan, untuk memiliki, wah ternyata ini adalah keserakahan. Ketika ada keinginan untuk menolak, untuk lari, oh ternyata adalah kebencian. Dan itu semua muncul karena apa? Karena kebodohan, karena ketidaktahuan bahwa serakah, benci, suka, tidak suka yang adalah manifestasi dari tanha, nafsu keinginan, itu adalah penyebab penderitaan.
Nah, lama-kelamaan juga akan diketahui penyebab penderitaan adalah kotoran batin. Sehingga hanya ada satu jalan untuk bisa melenyapkan penderitaan, adalah dengan kita melenyapkan sebab penderitaan. Yang tidak lain adalah dengan melenyapkan kotoran batin itu sendiri. Maka sekali lagi, prinsip yang pertama ini menjadi penting, adalah tujuan meditasi untuk melenyapkan kotoran batin, karena ini menjadi sebab penderitaan. Dan tentunya meditasi yang dipraktikkan tidak lain juga adalah jalan mulia berunsur 8. Jadi meditasi yang diajarkan Sang Buddha ini tidak bisa dipisahkan dari praktik jalan mulia berunsur 8. Artinya praktik pengembangan kebijaksanaan atau pandangan yang benar, praktik untuk mengembangkan pikiran-pikiran yang benar, yang tentunya ketika pandangannya benar, pikirannya benar, maka segala ucapannya juga menjadi benar. Perbuatan jasmaninya juga menjadi benar. Dan juga cara hidup seseorang dalam mencari mata pencaharian juga menjadi benar. Dan tentunya praktik meditasi ini juga seperti yang tadi disampaikan adalah daya upaya benar. Kenapa? Mengupayakan untuk melenyapkan kotoran batin yang sudah ada, juga mengupayakan untuk mencegah kotoran batin yang belum ada supaya tidak muncul, dan selanjutnya adalah upaya untuk mengembangkan pikiran-pikiran baik yang sudah ada, dan upaya untuk memunculkan pikiran-pikiran baik yang belum ada. Ini daya upaya benar, dan inilah meditasi. Dan karena meditasi ini juga adalah untuk sadar setiap saat, untuk waspada setiap saat, untuk senantiasa melihat batin setiap saat, disitulah sama sati, perhatian yang benar juga dikembangkan. Yang kalau semua ini dikembangkan, maka batin akan semakin menjadi tenang. Tenang karena apa? Tenang karena kotoran batin semakin berkurang. Dan itulah sama-sama di konsentrasi yang benar, ketenangan yang benar, keteguhan batin yang benar. Nah, artinya meditasi tidak lain dalam ajaran Buddha harus sesuai sejalan dengan pemahaman 4 kebenaran mulia. Atau dengan kata lain, meditasi adalah untuk membawa kepada pemahaman yang semakin benar, semakin sempurna berkenaan dengan 4 kebenaran mulia. Nah, prinsip-prinsip ini, paling tidak adalah 3 prinsip ini, harus kita jadikan sebagai prinsip dalam kita mempraktikkan meditasi yang diajarkan Sang Buddha. Dan kalau kita melakukan demikian, sesungguhnya dalam setiap momen kehidupan kita adalah meditasi. Asal dilakukan dengan benar, dengan prinsip-prinsip yang tadi telah disampaikan. Dan inilah Bapak Ibu Saudara, saudari sekalian, kehidupan meditatif seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, dalam pengembangan batin kita. Sabisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Satu, satu, satu.